Oregairu Season 3 penayangannya ditunda, Re:Zero Season 2 juga dapet takdir yang sama. Terus, anime yang anehnya masih ada yang nonton juga pada akhirnya kena delay, gara-gara wabah yang sekarang terjadi di seluruh dunia. Mana bulan puasa dah datang, gua mau ngebuburit pakai apaan coba? Kalau tontonan yang udah gua tungguin bertahun-tahun malah ngilang. Tapi ya, biarpun musim ini tuh jadi musim jelmaan dari semua mimpi buruk pecinta anime, gak bisa dipungkirin, ada juga anime-anime yang wajib lu ikutin di masa yang suram ini. 初デートで恋人つなぎするんだ。あれ、チューしましたよ。これは神じゃないですか。 Tanpa pengenalan, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Tapi sebelum itu, gue cuma pengen ngasih tahu, jangan lupa juga mampir ke fanpage Distrik Anime di Facebook. Sebenarnya tuh fanpage udah duluan ada anjir sebelum di channel. Tapi gue jarang ngurus. Tapi ya kalau seandainya di sana rame, mungkin gue bakal ngeposting video-video menarik juga di sana. Jadi jangan lupa mampir terus di like juga. Nomor 1, Brand New Animal, tayang perdana 21 Maret 2020. Anime orisinil karya studio Trigger yang bercerita tentang sebuah dunia yang di dalamnya ada semacam ras hewan hybrid berbentuk manusia yang disebut Jujin. Sayang, para Jujin ini dianggap sebagai sosok monster dan dibenci sama semua manusia. Banyak banget kaum anti Jujin yang kagak segan ngebunuh mereka. Demi ngelindungin ras itu, dibentuklah sebuah kota bernama Anima City. Di situ isinya manusia hewan semua, tapi tetap manusia terus ngeburu mereka sekalipun udah masuk ke zona aman para Jujin tersebut dengan cara ngebayar para Jujin buat ngebunuh sesamanya. Nah, ceritanya sendiri berfokus ke cewek rakun yang baru pertama kali masuk tuh kota. Setelah Doi kagak bisa hidup lagi bareng teman manusianya karena secara ngedadak Doi berubah jadi Jujin. Jujur, gue suka banget sama gaya visualnya. Kesannya tuh estetik banget jir. Dominan warna biru sama pink keunguan. Nomor 2, Kakushi Goto, tayang perdana 2 April 2020. Anime yang nyeritain tentang seorang bapak yang mati-matian nyembunyiin profesi plus kerjaan Doi dari anak cewek semata wayangnya. Tenang, kerjaan tuh bapak bukan kerjaan aneh macam gigolo atau bandar bokep, melainkan jadi seorang mangaka. Emang jadi mangaka tuh bukan sesuatu hal yang malu-maluin. Hanya ya, bapak yang satu ini pernah bikin manga yang isinya banyak bercandaan kotor. Makanya Doi nyembunyiin kerjaan sama karyanya itu sampai si putri nginjak usia 18 tahun. Terus ngungkap semua rahasianya sendiri. Konsep alur cerita di anime terbilang unik. Jadi latar waktunya loncat-loncat gitu. Kadang ke masa depan di mana si putri udah gede, kadang juga nyeritain masa lalu pas babehnya berusaha keras nyembunyiin profesinya itu dari anaknya yang masih loli. 他の箱も全部見たのかい？ 10歳までだよ。私まだ10歳だし。他の知りたくないこともいっぱい知ってしまい、父との幸せな生活が壊れてしまう気がして。 Nomor 3, Gleipnir, tayang perdana 5 April 2020. この人の匂い。 Berfokus ke seorang cowok yang ya tipikal MC naif yang entah kenapa dapat kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang dimiliki nama nih cowok terbilang aneh. Doi itu bisa ngetransformasi dirinya atau berubah jadi semacam makhluk berbentuk kostum maskot yang biasa ada di acara sampai taman hiburan. Ketika ngejelma jadi makhluk tersebut, cowok bernama Kagaya Shuichi ini jadi punya kemampuan super. Udah gitu, Doi ketemu seorang cewek lonte yang entah kenapa tertarik sama tuh cowok. Biarpun si Kagaya ini kelihatan kayak orang culun yang polos, ternyata Doi itu orangnya sangean. Bahkan Doi sempat mau ngeperkosa cewek tadi. Selain dirinya, ternyata ada juga orang-orang yang punya kekuatan berubah itu. Jadi di sini Doi berusaha bertahan hidup, ngelindungin dirinya bareng tuh cewek lonte. Hai, baratte. Nomor 4, Shokugeki no Soma Go no Sara, tayang perdana 11 April 2020. 彼女を支えるのは新宿決第一隻の雪平相馬以下玉の世代と呼ばれる者たちである。彼らの下で学園は生徒たちがより自由に勝負し
研鑽し合う場所となったのだ。 Yap, bener banget. Ketika bulan puasa dah datang, kita malah dikasih sebuah anime yang ngegoda iman banget. Paketnya lengkap banget, Jir. Mulai dari bikin lapar perut sampai bikin si otong berdiri. Nah, berhubung manganya dah tamat, terus udah gua baca juga. Jadi di sini gua pengen sombong dikit, ngasih spoiler ke lu semua. Kalau arc cerita di SNS Season 5 ini bakal jadi arc terakhir sekaligus yang paling buruk. Jadi nantinya bakal muncul seorang sosok koki sekaligus guru baru di Akademi Sisomad Belajar. Nah, Doi itu tiba-tiba nantang si Somad terus ngerebut kursi elit nomor satunya. Lu tahu gak alasan atau motif kenapa tuh guru baru bisa kayak gitu? Gara-gara Doi nganggap kalau si Somad tuh kagak pantas jadi anaknya si Joichiro dan ngomong kalau Doi lah yang harus dan pantas jadi anak si Joichiro. Di sepanjang nih arc, lu bakal dikasih lihat cerita soal si Somad ngelawan tuh orang yang motivasinya gak jelas banget. Terus Doi juga pengen kawin sama si Erina. 君たちに一刻も早く知らせたいことがあってな。なんすか？ザ・ブルー。若き料理人たちがワールドクラスの名声をかけて競い合う大会。 Nomor 5, Tamayomi, tayang perdana 1 April 2020. すっぽ抜け。Lo pengen lihat gak cewek-cewek yang nenen sama pantatnya Bahenol main baseball? Tamayomi, sebuah judul cerita dengan tema olahraga baseball tersebut. Biarpun ya lo tahu sendiri, kalau anime yang isinya cewek semua, selain nenen yang ditonjolin pasti nunjukin kemueannya juga. Jadi lo jangan berharap bakal dapet sebuah cerita kompleks atau serius pas nontonnya anime. Buat ceritanya sendiri kayak gini, ada seorang cewek bernama Takeda Yomi. Nah, Doi itu sedari kecil suka banget sama baseball dan pengen jadi pemain pro. Hanya sayang karena berbagai alasan Doi kehilangan minat main baseballnya itu. Sampai akhirnya Doi masuk SMA, terus mulai lagi dari nol karir main baseballnya itu bareng temen Steamnya yang baru dibentuk. Tapi mungkin gue cuma nyaranin nih anime buat selingan doang. Soalnya visual atau animasi nih anime juga kagak bisa dibilang bagus. Nomor 6, Hachinante Sore wa Nai Desho, tayang perdana 2 April 2020. Jepang. Kayaknya kalau urusan anime, tahun-tahun sekarang mereka kagak punya inovasi lagi. Bikin isekai aja terus. Bener Jir, musim sekarang juga kayak biasa. Dan udah jadi tradisi rilis anime isekai baru. Terakhir sih yang gue akuin bagus cuma anime Shincho Yusha doang. Nah, kalau yang ini gue kagak tahu kesananya bakal gimana. Yang jelas gue masih ngasih kesempatan buat nonton. Awalan ceritanya sih udah bukan hal yang aneh. Jadi ada seorang pekerja kantoran yang pas balik ke rumahnya terus mau makan, Doi malah ketiduran. Dan bimsalabim Doi masuk ke isekai. Terus ngejelma jadi anak bangsawan miskin yang overpowered dan nantinya punya banyak selir yang kuat-kuat juga. Kalau awalan ceritanya kayak gitu, udah dipastiin pekerja kantoran tadi mati gara-gara overwork di dunia sebelumnya, terus dapet harem di isekai. Shisho, kyomade arigatou gozaimashita. Tsugi wa boku ga shishou no fuan wo. Nomor 7, Yesterday wo Utate, tayang perdana 5 April 2020. 落としましたよ。一番大事なものをありがとう。 Anime yang ceritanya serat akan filosofi kehidupan para burung gagak. Kalau lu nanya soal maknanya, gue juga kagak tahu apa hubungannya burung gagak sama para karakter di dalamnya anime. Yang jelas, anime ini unsur drama sama romansnya kental banget. Tapi bukan cerita cinta monyet kayak anak SMP atau SMA. Ya, bisa dibilang di jenjang yang lebih tinggi daripada itu. Berfokus ke seorang bujang bernama Uozumi Rikuo. Setelah lulus kuliah, bisa dibilang Doi itu jadi pengangguran. Meskipun masih punya kerjaan part-time. Udah gitu, Doi juga nganggep kalau dirinya sendiri sampah masyarakat. Ditambah lagi kehidupan cinta Doi apes banget karena ditolak cewek yang selama ini Doi suka semenjak kuliah. Sampai akhirnya muncul cewek lain bernama Haru, seorang cewek yang pernah dideo pas masih SMA. Karena latar belakang yang bisa dibilang mirip, mereka berdua ngejalin sebuah hubungan yang terbilang unik. ずっと前から言いたかったんだけど、俺お前が好きだ。 私も好きだよ。 Nomor 8, Fruits Basket Second Season, tayang perdana 7 April 2020. お母さんを亡くし、テント暮らしをしていた私を受け入れてくださった相馬の方々には、ある秘密がありました。
異性に抱きつかれると十二支の動物に変身してしまうのです。 Gua sendiri kagak nyangka seriusan kalau nih anime bakal dilanjut sampai season 2 atau bahkan mungkin bakal dilanjut sampai tamat. Waktu itu gua ngiranya mah cuma bakal berakhir gantung di season 1. Berhubung kan ini tuh cuma versi remake dari yang orisinil yang saat itu menurut mangakanya sendiri terbilang gagal. Tapi ya siapa sangka kita bisa ngelihat lagi kisah percintaan seorang cewek yang terjebak di sebuah keluarga besar yang ternyata punya kutukan di masing-masing anggota keluarganya. Pas di season 1 kemarin, anime remake ini berakhir di keadaan atau event ketika wujud asli Shikyo terungkap dan Shitoru nerima apa adanya keadaan doi. Nah, kalau di season 2 ini ada kemungkinan fokus utamanya bakal nyorot cerita soal si Yuki. お前ってなんでそんな泣き虫なわけ？いいこと教えてあげようか？ Nomor 9, Fugo Keiji Balance Unlimited, tayang perdana 10 April 2020. 父がいて母がいる。幸せな幼年時代だったと思う。しかしある日を境に全てが変わってしまった。 Anime rasa drama Korea anjir, karena tema ceritanya yang lebay banget. Jadi ada seorang konglomerat yang tiba-tiba jadi inspektur di divisi detektif kepolisian Jepang. Nah, konglomerat ini tuh kekayaannya bukan main. Bahkan saldo bank yang doi punya unlimited. Emang kalau dipikirin pakai logika, hal itu tuh emang kagak masuk akal banget. Tapi entah karena alasan apa, si konglomerat ini kagak minta dimasukin di divisi kepolisian yang paling bagus. Malahan doi milihnya di sebuah divisi kelas bawah yang anggotanya amburadul semua. Hanya sayang, kekayaan itu udah bikin nih cowok jadi arogan banget dan nganggap segala hal bisa dibeli pakai uang, termasuk nyawa. Tapi ada satu anggota divisi tersebut yang bertolak belakang sama nih orang. Mulai dari situ, keseharian tuh orang kaya sama anggota divisi ampas yang lainnya pun dimulai. Hero じゃあるまいし、命がいくつあっても足りやしねえ。なるほど。いくらだ？ Nomor 10, Otome Game no Hametsu Flag, tayang perdana 5 April 2020. 中学の頃からオタク街道を突っ走り、高校に入って乙女ゲームに夢中になって徹夜でゲームをしたら学校に遅刻しそうになって慌てて道路に飛び出して、私は17歳で死んでしまった。 Nah, kalau yang anime isekai tadi kan nyeritain tentang cowok yang ke isekai terus jadi bangsawan miskin. Sedangkan kalau di anime ini nyeritain tentang seorang cewek SMA otaku yang mati di umur 17 tahun. Terus bereinkarnasi sebagai putri bangsawan di sebuah dunia yang ternyata isi dunianya mirip sama Otome Game atau game kencan khusus cewek yang selama ini udah doi mainin. Tapi jangan salah, doi bereinkarnasi di dunia itu bukan sebagai tokoh atau heroin utama, melainkan sebagai tokoh antagonis yang nantinya bakal dapet ending tragis. Berhubung nih cewek udah tahu tentang hal tersebut, maka dari itu doi berusaha keras buat ngerubah bad ending yang nantinya doi alamin jadi sebuah happy ending. Nomor 11, Hokago Teibonishi, tayang perdana 7 April 2020. 私、釣りなんて無理です。今日は断りに来ただけなんです。 Hina. Berlatar tempat di sebuah kota di pesisir laut. Ada seorang anak cewek bernama Hina Tsurugi, pindahan dari kota yang kemudian tinggal di situ. Nah, berhubung setelah sekian lama doi kagak ke kampung nelayan tersebut, doi sama sekali belum mengenal lingkungan sekitarnya. Sampai suatu hari pas nih cewek lagi keliling, anak kota ini ketemu seorang cewek yang lagi mancing di dermaga. Cewek itu ternyata kakak kelasnya di sekolah yang sekarang si Hina tempatin. Singkat cerita, si Hina ini ditawarin buat nyoba mancing, yang kemudian doi dipaksa sama kakak kelasnya itu buat masuk ke sebuah klub mancing yang ada di sekolahnya. Mulai dari situ, si Hina dapat pengalaman tentang betapa serunya olahraga mancing ini. Biarpun dirinya sendiri harus ngatasin rasa takutnya sama hewan. Nomor 12, Kaguya-sama Wakakura Setai, second season, tayang perdana 11 April 2020. 出産マスですね。子供が一人できました。子供。私この年でママになっちゃいました。
Anime yang naik daun gara-gara kelakuan heroin sampingannya yang Oon. Terus waktu itu sampai punya ending spesial sendiri anjir. Nah di season 2 ini gue akuin kualitas animasi nih anime biarpun belum versi BD ningkat banget kalau dibandingin sama yang season 1. Buat ceritanya sendiri sih fokus utamanya masih tetap ke si Kaguya sama si Shirogane. Yang anehnya hubungan mereka sama sekali kagak ada kemajuan. Biarpun udah terjadi event kembang api yang waktu itu ada di season 1. Yang kerasa beda mungkin cuma pengisi suara si Chikanya doang yang kesannya kagak semangat banget. Udah gitu suaranya juga rendah banget, kagak seceria plus secempreng dulu. Tapi ya entah kalau buat kuping orang lain. Yang jelas yang gua rasain atau denger emang agak beda. Oke, segitu aja buat hari ini. So, kalau seandainya lu pengen nambahin atau gimana, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Buat gua pribadi sih, biarpun musim ini tuh ada 2 anime bagus yang gua tunggu-tunggu tapi malah di-delay, seenggaknya gua masih bisa dapet hiburan nonton anime-anime tadi. Terus ada juga yang sebenarnya menarik sama seru banget. Jadi ya musim ini tuh kagak jelek-jelek amat. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lu. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!